Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah manajemen klasik. Manajemen sendiri terdiri dari 3 mazhab, yaitu mazhab klasik, mazhab neoklasik, dan manajemen modern. Nah, di sini saya akan membahas tentang mazhab klasik. Mazhab klasik terdiri atas 2 cabang, yaitu manajemen ilmiah dan teori klasik. Pemikiran awal manajemen ini terjadi sebelum abad ke-20. Nah, pada waktu itu ada 2 peristiwa penting yang mengakibatkan mazhab klasik ini muncul. Yang pertama pada tahun 1776, Adam Smith meluncurkan buku yang berjudul Inquiry into the Nature of the Cause of the Will of National, atau yang disingkat dengan The Will of National. Dalam bukunya, Smith mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan diperoleh oleh organisasi atas pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini dalam bukunya Smith itu merincikan pekerjaan pada tugas yang lebih spesifik serta berulang. Pandangan ini berawal dari hasil riset yang dilakukan oleh Adam Smith di perusahaan peniti sebagai objek penelitiannya. Dengan kesimpulannya bahwa suatu pembagian kerja bisa meningkatkan produktivitas dengan menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, menciptakan mesin, serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Nah, kemudian peristiwa penting berikutnya yaitu adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, revolusi ini terdapat perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang-barang. Nah, fenomena ini terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, perdagangan, kemudian di manufaktur, di transportasi, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini juga berdampak pada sosial ekonomi dan budaya yang ada di dunia. Akibatnya, pada kala itu manajer memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, terus kecukupan bahan baku, pemberian tugas kepada bawahan, terus mengarahkan aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menyebabkan ilmu manajemen itu kemudian mulai dikembangkan oleh para ahli. Kedua peristiwa penting inilah yang merupakan awal perkembangan manajemen pada mazhab klasik. Kemudian saya akan membahas tentang teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh beberapa peneliti atau ilmuwan, yaitu ada Frederick Winslow Taylor, kemudian ada Henry Elgart, dan Frank and Lillian Gilbert. Teori manajemen ilmiah atau scientific management dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor. Dalam bukunya, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ide ini muncul karena Taylor merasa kurang puas dalam ketidakefisienan para pekerja di suatu perusahaan, dan kemudian pekerja itu lebih menganggap remeh tentang pekerjaannya. Kemudian upah yang diberikan pada pegawai atau karyawan itu tidak sesuai dengan seharusnya yang didapat. Nah, selama 20 tahun Taylor itu berusaha mengoreksi keadaan tersebut dengan menerapkan metode ilmiah untuk menemukan sebuah teknik paling baik dan menyelesaikan setiap pekerjaan. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, Taylor membuat sebuah pedoman yang jelas tentang cara peningkatan efisiensi produksi.
yaitu adanya kembangkanlah suatu ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode lama. Kemudian secara ilmiah, pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkanlah kemampuan karyawan. Kemudian ada bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip ilmu yang telah dikembangkan. Kemudian bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara merata antara manajemen dan para pekerja. Kemudian ada variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah, yaitu pertama ada pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kedua, ada tanggung jawab kesejahteraan karyawan. Ketiga, ada kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan yang ada. Kemudian ada Henry Elgad, itu mengemukakan pemikirannya itu ada 3. Yang pertama adalah mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor sendiri. Kemudian ada pemberian motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif ataupun bonus. Kemudian yang terakhir ada mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan GAT. Nah, dalam teori ini, jika ada karyawan yang mampu mencapai target, maka perusahaan itu dapat memberikan bonus atau insentif kepada karyawan yang telah mencapai target tersebut. Kemudian ada prestasi baik atau buruk yang dilakukan oleh karyawan itu akan dicatat dalam bagan agar perusahaan itu dapat mengontrol kegiatan karyawan di dalam perusahaan. Kemudian ada Frank and Lillian Gilbert. Nah, Frank dan Lillian Gilbert itu menjelaskan tentang mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Kemudian memperhatikan manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis, sehingga dapat meningkatkan moral dan pekerja. Nah, tujuan akhir dalam teori ini yaitu bagaimana membantu para pekerja mencapai potensi penuh sebagai makhluk hidup. Kemudian ada teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik muncul pada abad ke-18 akibat terjadinya revolusi industri. Para ahli memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang timbul di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Salah satu ahli dalam teori ini adalah Henry Fayol. Pada tahun 1916, Henry Fayol mengarang suatu buku tentang General and Industrial Management. Dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja, di samping memperhatikan manajemen bagi suatu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan suatu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Nah, Fayol berkeyakinan bahwa keberhasilan para manajer tidak hanya didasari oleh mutu pribadinya sendiri, tetapi karena adanya penggunaan metode manajemen yang tepat. Sumbangan terbesar dari Fayol sendiri yaitu suatu pandangan mengenai manajemen yang bukanlah semata karena kecerdasan pribadi, tetapi lebih dari suatu keterampilan yang dapat diajarkan dan dipahami prinsip-prinsip pokok dan teori umumnya yang telah dirumuskan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dasar manajemen yang dikemukakan oleh Fayol,
itu ada 14, yaitu pertama ada pembagian tugas, kedua ada wewenang, ketiga ada disiplin, keempat ada kesatuan komando, kelima ada kesatuan dalam pengarahan, 7 ada imbalan, keenam ada kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Kemudian 8 ada sentralisasi, ke-9 ada hierarki, ke-10 ada susunan, ke-11 ada keadilan, dan 12 ada stabilitas staf, ke-13 ada inisiatif, ke-4 ada semangat korps. Nah, mungkin ini sejarah singkat tentang mazhab klasik atau manajemen klasik itu sendiri dan manajemen ilmiah atau scientific management. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rosinun Fauki Hakim. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan HRM dan HCM. Menurut definisi, Human Resource Management atau HRM adalah departemen yang mengelola manusia sebagai sumber daya perusahaan untuk mendukung target yang ingin dicapai perusahaan. Sedangkan Human Capital Management atau HCM adalah departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga milik perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. HRM dan HCM apa bedanya? Secara umum, keduanya memiliki kesamaan, yaitu bertanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan orang atau karyawan yang berada di perusahaan. Apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya? Nah, ini perbedaan HRM dan HCM menurut sudut pandang. HRM memanfaatkan karyawan sebagai sumber dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Sedangkan HCM memandang karyawan sebagai aset, dapat diperkaya dan memberikan untung untuk perusahaan. Sedangkan perbedaan HRM menurut fokusnya, HRM memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan karyawan termasuk kesejahteraannya. HCM mengembangkan SDM agar nilainya semakin bertambah dan dapat berkontribusi. Perbedaan HRM dan HCM menurut ukurannya. HRM fokus kepada hasil kinerja karyawan tanpa analisis mendalam demi perkembangan perusahaan. HCM mengutamakan analisis perkembangan SDM dan perusahaan. Perbedaan HRM dan HCM. Yang pertama, HRM, tenaga kerja sebagai sumber daya milik perusahaan. Sedangkan HCM, tenaga kerja adalah aset milik perusahaan. Yang kedua, fungsi tenaga kerja sebagai pendukung kegiatan industri untuk mencapai keuntungan. Sedangkan HCM, fungsi tenaga kerja adalah kunci dari perkembangan organisasi. Yang ketiga, tenaga kerja akan berkurang nilainya seiring waktu. HCM, tenaga kerja akan semakin meningkat nilainya dengan treatment yang tepat. Sedangkan yang keempat, HRM, perusahaan terus mengoptimalkan kinerja karyawan yang dimiliki. HCM, perusahaan secara kontinu menambah nilai tenaga kerja. Yang kelima, HRM, anggaran untuk tenaga kerja masuk dalam kategori biaya. HCM, anggaran untuk tenaga kerja adalah bentuk investasi.
Yang keenam, tenaga kerja akan diukur kinerjanya. HCM, tenaga kerja akan dinilai dari perkembangan value yang dimiliki. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perbedaan HRM dan HCM. Terima kasih. Berikutnya saya lempar ke rekan saya. Ya, materi selanjutnya mengenai HCM atau Human Capital Management. Nah, di sini mengenai definisi HCM itu adalah departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga milik perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oke, kita masuk ke sejarah HCM. Yang pertama ada Adam Smith di 1776. Jadi ide investasi modal manusia pertama kali itu dikembangkan. Kemudian oleh School di 1961. Jadi beliau adalah seorang ekonom yang berhasil membuktikan bahwa hasil investasi modal manusia melalui pendidikan dan juga pelatihan di Amerika Serikat itu lebih besar daripada hasil investasi modal fisik. Selanjutnya ada Elliot di 1991. Beliau juga mengembangkan teori modal manusia. Oke, kita masuk ke teori HCM. Jadi di teori HCM ini ada yang pertama cultural capital atau modal budaya. Jadi di sini gabungan pengetahuan dan kemampuan intelektual dalam mendorong kemampuan seseorang untuk meraih status sosial yang lebih tinggi. Hal ini tuh bermanfaat untuk melakukan pekerjaan yang lebih memberi benefit dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada social capital atau modal sosial. Nah, hubungan sosial itu dapat menguntungkan dalam setiap perkembangan zaman, seperti goodwill perusahaan, pengenalan brand atau merek, serta menjadi elemen kunci untuk pemasaran secara psikologis sensorik. Oke, selanjutnya ada intelektual kapital atau modal intelektual. Nah, di sini menjadi nilai dalam teori modal manusia modern yang tidak berwujud dari semua hal yang diketahui oleh pekerja dalam bisnis, namun bisa memberikan keunggulan kepada bisnis dengan kompetitif. Contohnya di sini adalah kreasi, pikiran, atau penemuan ataupun karya seni dari karyawan. Oke. Nah, fungsi utama dari HCM ini adalah menjadi jembatan antara strategi SDM dengan strategi bisnis perusahaan. Tugas HCM di sini yang pertama itu ada rekrutmen. Nah, di rekrutmen ini seorang HCM itu merekrut sesuai dengan kriteria, jadi agar bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian yang kedua ada onboarding. Jadi di program onboarding ini itu memperkenalkan kepada karyawan baru ini mengenai bisnis perusahaan, kemudian menginformasikan peraturan perusahaan dan memberikan peralatan kerja yang diperlukan kepada karyawan baru. Kemudian yang ketiga ada training dan development. Nah, di sini tugasnya HCM itu adalah mengasah keterampilan dan mendapatkan skill baru agar si karyawan ini bisa berkembang di dalam karirnya. Yang keempat di sini adalah mempertahankan karyawan. Nah, mempertahankan karyawan di sini adalah dengan memberikan penghargaan, terus kemudian memberikan pujian ataupun insentif atas performa dari karyawan tersebut. Selanjutnya tugas HCM yang kelima, di sini ada menilai kinerja karyawan. Nah, tugas HCM itu melakukan identifikasi mengenai kesenjangan keterampilan, pelatihan, kepuasan kerja, dan berbagai hal lainnya yang berdampak pada efektivitas karyawan. Yang keenam ini ada mengelola data. Jadi, HCM ini melakukan review performa, kemudian memprediksi terjadinya turnover, menilai keterampilan, dan membuat strategi bisnis yang lebih baik. Oke, kita masuk ke manfaat HCM. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan karyawan. Jadi adanya program pelatihan dan pengembangan karir itu penting dengan kompensasi karyawan. Jadi saat karyawan merasa bahwa tempat kerja atau kantornya peduli dengan pengembangan karir, maka mereka juga akan merasa lebih puas atas pekerjaannya. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan engagement. Nah, ini memberikan kesempatan untuk berkembang dan tumbuh ke arah yang lebih baik.
Kemudian yang ketiga ada meningkatkan ROI atau Return of Investment. Jadi investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu mampu memberikan keterampilan dan juga keahlian baru untuk karyawan yang ingin meningkatkan inovasi, produktivitas, daya saing, dan juga profit perusahaan. Manfaat selanjutnya itu ada rekrutmen lebih baik. Jadi di sini karena adanya pelatihan dan pengembangan karyawan itu jadi lebih mudah dalam menarik kandidat yang lebih hebat di luar, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada memperkuat budaya organisasi. Nah, kepuasan dan juga keterlibatan karyawan itu lebih baik untuk mampu membentuk budaya perusahaan ke arah yang lebih positif. Oke, kita masuk ke sasaran HCM. Sasaran HCM yang pertama itu adalah menunjukkan sejauh mana kontribusi sumber daya manusia terhadap bisnis dan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, itu membuktikan secara kuantitatif nilai yang dihasilkan atau outcome dari manajemen sumber daya manusia. Misalnya seperti dalam bentuk ROI atau Return of Investment. Kemudian yang ketiga itu menyediakan pedoman atau dasar bagi pengembangan strategi sumber daya manusia dan bisnis ke depan. Yang keempat itu memberi informasi mengenai strategi dan praktik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan atau manajemen sumber daya